sempurna keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Setelah Nabi jelaskan itu di hadapan para sahabatnya, kira-kira bagaimana reaksi para sahabat? Bagaimana reaksi para sahabat? Faqama Ukkashah. Setelah mendengar penjelasan Nabi, maka ketika itu bangunlah, berdirilah Ukkashah, sahabat yang mulia, Ukkashah bin Mihsan radhiyallahu taala an. Sahabat Ukkashah yang mengatakan, faqal ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan aku bagian daripada mereka. Agar Allah menjadikan aku bagian daripada 70.000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Ajib. فأجاب النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم, maka Nabi mengatakan, anta minhum ya salam, anta minhum, engkau wahai Ukkashah bagian daripada mereka. Engkau wahai Ukkashah bagian daripada 70.000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan adab. Bisa dibayangkan, Pak, di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bersegera meminta kepada Rasulullah agar mendoakan kepada Allah agar beliau jadi orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Dan dikabarkan di hadapan para sahabat yang lain. Dan ketika orang ini masih hidup, kira-kira bagaimana kondisi jiwanya? Kira-kira bagaimana perasaan beliau? Anta minhum. Kata Rasulullah, engkau bagian daripada mereka. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian setelah itu bangkitlah orang laki-laki yang lain. Setelah Ukkashah, orang ini pun mengatakan, faqal ud'u Allah, berdoalah kepada Allah ya Rasulullah, ayyaj'alani minhum, agar aku pun dijadikan bagian daripada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqal sabaqaka biha Ukkashah, kamu telah didahului oleh Ukkashah. Ukkashah telah mendahului kamu. Yang cepat dia dapat. Hadirin yang saya muliakan, nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Hadis ini juga tadi lafaz Imam Muslim dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya, dalam bab orang yang masuk syurga 70.000 orang tanpa hisab. Imam Muslim mencantumkan dalam kitab Al-Iman, bab tentang dalil masuknya sekelompok kaum muslimin, beberapa kelompok kaum muslimin ke syurga tanpa mendahului hisab dan azab. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini kita melihat banyak sekali pelajarannya. Yang pertama, kita melihat begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar gembira. Yang mana kabar gembira ini juga diberikan kabar gembira kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan khairu ummah,
umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Dan ini kita lihat bagian daripada kelebihan keutamaan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihkan mereka di antara umat-umat yang lainnya. Dalam hadis ini juga kita melihat bagaimana berkahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjadikan hadis ini merupakan hadis pertama dalam bab yaqin dan tawakkul. Hal ini juga memberikan sebuah informasi bahwasanya tawakal dan yakin ini merupakan buah di antara buah takwa. Di bab sebelumnya kita bicara bab takwa. Setelahnya Imam Nawawi mencantumkan bab yakin dan tawakal. Ya. Kita lihat wasiat yang pertama pada hadis yang lalu. Pesan pertama adalah ittaqullah. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa jazaa'ut taqwa, dan balasan ketakwaan itu, balasan takwa itu tentu syurga, dukhulul jannah, masuk syurga. Tawakal kepada Allah sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, itu merupakan thiqah billah, percaya dan yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul berusaha untuk melakukan segala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Yakin dalam segala hal, tawakal dalam segala hal. Bukan hanya bab sesuatu yang kita secara usaha awalnya enggak mampu, karena mampu udah tawakal adalah, bukan begitu. Karena tawakal itu bukan bermalas-malasan. Bukankah orang bertakwa itu orang betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam segala usaha untuk mendapatkan kecintaan Allah, ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah. Ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh bertaubat, jatuh dalam dosa taubat lagi, jatuh dalam dosa taubat lagi. Maka enggak mungkin tawakal dan yakin itu orang bermalas-malasan. Bahkan itu buah daripada ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin sebagaimana makna secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada ragu padanya, itu yakin. Ilmu atau pengetahuan yang tidak sedikit pun dia ada keraguan di dalamnya, itu namanya yakin. Maka hadis yang mulia ini yang sedang kita bicarakan memberikan sebuah gambaran yang luar biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan dalam kehidupan beliau bersama para sahabatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan semangat para sahabat untuk memperoleh syurga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka kabar gembira dan motivasi kepada mereka. Dan di antara caranya adalah hiwar, dalam bentuk diskusi, tanya jawab dengan cara yang baik. Jadi kita lihat sahabat bertanya, Nabi menjawab. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Kemudian Nabi SAW di awal hadis beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau kisah sebuah keadaan yang ada pada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
Dan beliau mengabarkan kepada para sahabatnya waktu itu tentang Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dengan beliau mengatakan, "Uridat alayyal umam." Dinampakkan kepadaku umat-umat. Ya, Nabi bersama umatnya. Ya. Bagaimana dinampakkan itu? Kata para ulama, yang satu bermakna ayyakuna manaman. Itu dinampakkan dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita telah menyampaikan sebelumnya, kalau nabi itu mimpi, semua para nabi itu mimpi itu wahyu. Ya. Mimpi nabi itu wahyu. Ya. Kalau mimpi kita, saya mimpi kita sepek kali mikir ada masalah. Nanti malam mimpi masalah itu. Anak-anak main bola, lama mimpi juga nonton bola dia. Perasaan dia sedang main bola. Tapi kalau Nabi itu wahyu. Yang kedua, maknanya adalah Nabi SAW dinampakkan ketika beliau dalam kondisi memang sadar. Kondisi Lailatul Isra dan Mi'raj. Ketika malam Lailatul Isra. Dan lainnya. Subhanallah. Hadirin yang saya muliakan, dalam hadis tadi juga Nabi membahasakan bagaimana diperlihatkan wahyu itu kepada beliau dengan beberapa kelompok. Bukan satu yang beliau saksikan, banyak. Banyak. Satu berikutnya. Ini terlihat dari ucapan Nabi SAW ketika beliau mengatakan, "Fara'aitun nabiyya." Aku melihat Nabi. Aku melihat seorang Nabi. Wan nabiyya, dan seorang Nabi yang lainnya. Wan nabiyya, dan Nabi yang lainnya. Jadi ini kalimat yang berulang-ulang, aku melihat seorang Nabi bersama kaumnya, aku melihat, ini menunjukkan penguatan banyak yang dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian kita lihat yang pertama, Nabi SAW melihat seorang Nabi bersama sejumlah orang bersamanya. Yang kedua, Nabi melihat bersama seorang Nabi tersebut, Nabi Muhammad SAW, diperlihatkan beliau seorang Nabi dan bersama Nabi itu ada satu orang atau dua orang laki-laki saja. Dan yang ketiganya, beliau melihat seorang Nabi tidak ada seorang pun bersama Nabi ini. Kemudian Rasulullah SAW dalam hal ini tidak menyebutkan nama-nama Nabi tersebut. Tidak disebutkan Nabi itu siapa namanya, Nabi ini apa namanya, Nabi ini apa namanya, tidak disebutkan. Dan perlu kita pahami, inilah yang dikatakan bahwasanya jumlah Nabi itu sangat banyak. Nah, kita pernah belajar sejak sekolah dasar dulu, beda Nabi dengan Rasul. Jumlah Nabi itu sangat banyak. Ada yang Nabi sebagaimana kita hafal nama-nama Nabinya, 25 Nabi dan Rasul itu, yang kita kenal namanya. Tapi ada nabi-nabi yang kita enggak disebutkan namanya, tapi nabi itu banyak. Maka kita lihat Bani Israel misalnya, orang-orang Yahudi itu dulu, mereka membunuh banyak para nabi. Yaqtulunal anbiya. Mereka membunuh para nabi-nabi. Jadi dalam bab iman kepada nabi itu dibahas dalam kitab tauhid, dalam kitab-kitab akidah, bahwasanya ada nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya, namun kita beriman nabi itu ada. Misal, tolong dilihat Al-Quran surah Ghafir ayat 78. Allah mengatakan itu. Minhum
man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka ada yang kami sebutkan kepadamu, ada yang tidak kami sebutkan. Ada yang kisah-kisah yang disebutkan, ada yang tidak. Maka di sini kita memperhatikan yang Nabi tadi katakan, aku melihat seorang Nabi bersama sejumlah orangnya dan jumlah berbeda-beda tadi, sampai enggak ada yang bersamanya, enggak ada pengikutnya. Maka di sini kita bisa merenungkan tentang sedikitnya pengikutnya, sedikitnya pengikut Nabi tersebut. Ini pelajaran penting nanti bagi kita kaum muslimin semuanya. Ya. Dan begitu capeknya para Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu mendakwahkan kaumnya, tapi kadang yang mengikutnya cuma 1-2 orang. Ya. Ya. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara Nabi itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pengikut yang banyak sekali. Dan kita mohon kepada Allah, kita sampai akhir hayat menjadi pengikut beliau yang setia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khusus dengan rinci, ketika itu tiba-tiba dinampakkan kepada aku kelompok yang banyak, yaitu jumlah mereka banyak sekali. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira itulah umatnya. Nabi ketika mengira itu berharap sekali. Maka inilah sebagaimana Nabi harapannya ketika di dunia ini, menjadikan umatnya umat yang paling yang banyak. Tentu bukan sekedar banyak juga berkualitas. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan menikah misalnya. Tujuannya apa? Agar ada keturunan. Maka kalau muncul hari pemahaman orang yang mengatakan nikah tapi tidak boleh punya anak, tidak harus punya anak, itu pemahaman yang menyimpang daripada sunnah dan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Nabi melihat jumlah yang banyak tadi, rupanya itu bukan umatnya. Bukan rupanya. Dikatakan kepada beliau, ini Musa dan kaumnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan hal ini kepada sahabat-sahabatnya, para sahabat ini sangat semangat, sangat rindu, ya. Mereka sangat senang mendengar berita bergembira dan segala harapan-harapan yang ada dalam diri mereka ingin mereka sampaikan. Kemudian kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pilihan. Ketika itu dikatakan kepada beliau, kamu lihat ke sana, di sudut ufuk sana. Maka pun beliau melihat jumlah yang banyak. Dan Nabi menceritakan itu kepada semua para sahabat-sahabatnya. Kamu lihat ke sana lagi, dan itulah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, seperti apa kemuliaan yang luar biasa ini diberikan? Ya, sungguh bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita gembira tentang kemenangan, berita gembira tentang kesuksesan, berita gembira tentang kejayaan di hari akhirat. Maka walaupun hari ini orang coba menghalang-halang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalang-halang dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah umat ini akan menjadi tetap umat terbanyak sampai hari kiamat nantinya. Coba lihat hari perkembangan umat Islam. Kalau kita pergi ke berbagai negara, mana orang hari ini tidak mendengar nama Islam. Betapa banyak orang hari ini masuk Islam disebabkan hari-hari mereka dengar Islam itu jelek, Islam itu jahat, Islam itu ini dan itu. Akhirnya pelajari, mereka dapat Islam itu baik. Ya. Kemudian kita perhatikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau sampaikan tadi, dan ini akan terwujud sebagaimana hari ini kita lihat umat kaum muslimin tersebar di mana-mana juga telah terwujud.
di arah timur sampai ke arah barat sekalipun. Hadirin yang berbahagia, maka hadis ini menjelaskan kepada kita, ketika para sahabat sangat ingin bertanya siapa mereka, dan setelah itu setelah mendengar itu mereka saling berbicara sesama mereka, siapakah mereka? Mereka coba menebak fulan. Ya. Namun Nabi SAW tidak langsung menjawab waktu itu. Setelah Nabi sampaikan, akhirnya beliau masuk rumahnya, membiarkan para sahabat menyampaikan keinginan mereka sama mereka, atau mereka coba berpikir siapa di antaranya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Itu juga metode cara mengajar sebenarnya, cara mendidik, cara menumbuhkan keinginan untuk tahu itu harus besar. Ya. Hadirin berbahagia, maka nanti Nabi menjelaskan ciri-ciri mereka, orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. InsyaAllah enggak kita bahas malam ini, kita akan bahas pada pertemuan ke depan. Tadi pun Nabi enggak langsung bahas, masuk ke rumah dulu, pulang dulu, nanti baru balik lagi jelaskan. Ya, InsyaAllah. Sekian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.